Pemirsa, insiden tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan kereta rel listrik di Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 kembali mengguncang rasa aman publik terhadap moda transportasi yang selama ini dianggap paling andal dan paling aman. Peristiwa yang menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya itu bukan sekedar kecelakaan. Ini adalah alarm keras tentang rapuhnya sistem keselamatan transportasi umum di negeri ini. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 29 April dengan tema Audit Total Sistem Keselamatan Transportasi bersama saya Glorinata. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99-100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Selamat pagi Mas Aris. Pagi Glory. Oke, Mas Aris, dari editorial hari ini, Audit Total Sistem Keselamatan Transportasi. Apa yang ingin ditekankan oleh Dewan Redaksi Media Group? Karena kita tahu bahwa pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, namun di sisi lain keselamatan dari transportasi umum ini dipertanyakan. Ya, Glory. Pertama-tama kita harus mengucapkan turut berduka cita atas korban yang jatuh di kecelakaan kereta api kemarin. Dan tanpa mengurangi empati kita kepada korban, kita harus mengatakan bahwa ini bukan sekedar musibah. Ini adalah alarm keras tentang keselamatan sistem. Transportasi publik berbeda dengan kecelakaan pribadi, kecelakaan misalnya kita bawa mobil kecelakaan, itu tanggung jawabnya ada di kita. Tapi ketika masyarakat naik kereta, mereka mempercayakan keselamatan hidupnya kepada negara, kepada operator, kepada sistem. Karena itu setiap korban jiwa bukan hanya angka statistik, ini adalah kegagalan kolektif menjaga keselamatan warga. Dan tadi Glory katakan bahwa Indonesia sedang mendorong peralihan besar menuju transportasi massal, kereta komuter, kereta antar kota, integrasi transportasi perkotaan. Tapi bahkan kereta api tadi disebut sebagai transportasi paling aman. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, dan ini perlu investigasi, perlu audit keselamatan dari perkeretaapian. Dan juga hari ini editorial mengatakan bahwa ada kegagalan sistemik. Dan ini tentu saja bukan hanya pertama kali terjadi, tentu saja sudah berkali-kali terjadi. Apa kira-kira indikator paling kuat, Mas Aris, kalau ini tuh kegagalan sistemik, bukan kelalaian manusia? Kita bisa lihat kejadian kemarin ya. Kejadian kemarin itu kan ada sebuah perlintasan sebidang yang tidak ada palang pintu. Tidak ada palang pintu itu artinya tidak resmi ya. Ada mobil yang mati mesin di tengah rel. Kemudian ada kereta yang istilahnya tertemper ya, sempat menabrak. Kemudian di belakangnya ada kereta yang tertahan karena tidak bisa lewat akibat kejadian itu. Dan kemudian ada kereta antar kota yang ini kan kita orang awam melihat kok bisa gitu loh, ada kereta di depan tapi bisa kereta jalan begitu saja kemudian menabrak. Berarti kan ini ada kejadian ini ada soal kereta perlintasan sebidang, ada soal bagaimana sistem sinyal di jalur perkeretaapian. Disitulah kita lihat bahwa ini adalah apa yang terjadi, harus ada penjelasan yang clear apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa ini. Bukan cuma human error begitu ya? Ya tidak bisa hanya disederhanakan sebagai human error. Kita kan tidak bisa ketika kita sebut ini tragedi gitu, duka cita, minta maaf, kemudian investigasi. Tapi kemudian apa investigasinya? Apa responnya sehingga kejadian ini tidak terulang kembali? Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, pemirsa, mari kita saksikan inilah editorial Media Indonesia, Audit Total Sistem Keselamatan Transportasi. Audit Total Sistem Keselamatan Transportasi. Insiden tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan kereta rel listrik KRL di Bekasi Timur pada Senin 27 April kembali mengguncang rasa aman publik terhadap moda transportasi yang selama ini dianggap paling andal dan aman. Peristiwa yang menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya itu bukan sekadar kecelakaan.
Ini adalah alarm keras tentang rapuhnya sistem keselamatan transportasi umum di negeri ini. Kereta api selama ini diposisikan sebagai tulang punggung mobilitas darat yang efisien dan relatif aman. Namun, penilaian itu kini dipertanyakan. Bagaimana mungkin dua kereta yang berjalan di jalur yang seharusnya terkontrol ketat justru bisa bertabrakan? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan alasan teknis semata, apalagi sekadar menyebutnya sebagai kelalaian manusia. Fakta bahwa intensitas kecelakaan kereta api terus meningkat memperkuat dugaan adanya persoalan sistemik. Data menunjukkan puluhan insiden terjadi hanya dalam beberapa bulan pertama tahun ini. Memang, sebagian besar kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang, termasuk tabrakan di Bekasi Timur. Namun sesungguhnya akar masalahnya jauh lebih serius, kegagalan dalam sistem pengendalian operasi, sekaligus manajemen infrastruktur transportasi. Disinilah urgensi evaluasi menyeluruh menjadi tak terbantahkan. Kementerian Perhubungan tidak bisa lagi bersikap reaktif, menunggu insiden demi insiden untuk kemudian melakukan perbaikan parsial. Yang dibutuhkan ialah audit total terhadap infrastruktur dan sistem operasional kereta api, mulai dari persinyalan, manajemen perjalanan, hingga koordinasi antar unit pengendali. Persinyalan adalah jantung keselamatan kereta. Jika sistem ini gagal, seluruh mekanisme pengamanan runtuh. Begitu pula dengan sistem proteksi perjalanan kereta yang seharusnya mampu mencegah tabrakan, bahkan ketika terjadi kesalahan manusia. Teknologi semacam ini bukan hal baru, tetapi implementasinya di Indonesia tampak belum merata dan belum optimal. Selain itu, persoalan klasik perlintasan sebidang juga tak boleh diabaikan. Sekitar 1.800 perlintasan masih membutuhkan peningkatan kualitas. Ini bukan sekadar soal palang pintu atau penjaga, tetapi tentang integrasi sistem yang mampu meminimalkan risiko kecelakaan secara menyeluruh. Peran Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam menginvestigasi insiden ini tentu penting. Namun, hasil investigasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknis. Rekomendasi yang dihasilkan harus menjadi dasar kebijakan yang konkret, terukur, dan diawasi pelaksanaannya. Transparansi juga menjadi kunci agar publik tidak kehilangan kepercayaan. Lebih dari itu, negara harus berani mengakui jika ada kegagalan dalam manajemen infrastruktur transportasi. Kecelakaan fatal seperti ini tidak bisa terus-menerus dilabeli sebagai musibah. Ada tanggung jawab yang harus ditegakkan, baik secara institusional maupun individual. Momentum ini seharusnya menjadi titik balik. Keselamatan transportasi publik tidak boleh menjadi prioritas kedua setelah efisiensi atau ekspansi layanan. Publik berhak mendapatkan jaminan bahwa setiap perjalanan akan berjalan aman dari titik berangkat hingga tujuan. Negara berkewajiban memastikan itu, bukan sekadar menjanjikan. Jika tidak ada perubahan mendasar, kita khawatir tragedi seperti ini hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang kembali. Saat itu terjadi, kita kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Berapa lagi nyawa yang harus dikorbankan sebelum sistem benar-benar dibenahi? Jangan pertaruhkan nyawa masyarakat di rel kereta. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kami lanjutkan perbincangan, pagi hari ini sudah terhubung langsung dengan penelpon Ibu Ong Meiwa dari Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Lori, selamat pagi Mas Aris. Fadila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu pendapatnya. Ya, terguncang ya Ananda. Masyarakat kereta api adalah transportasi masyarakat yang mudah dan gampang. Tetapi dengan kejadian ini, kereta api harus mengaudit di sistemnya.
Kenapa selalu terjadi di palang pintu? Tidak ada yang menjaga. Sehingga kemarin terjadilah di Bekasi Timur. Mobil listrik macet sehingga ditabrak dengan KRL. Ditabrak lagi dengan Argo Bromo. Sedangkan penumpangnya yang nomor 10 adalah kebanyakan perempuan. Sangat menyedihkan dan kita ucapkan bela sungkawa. Semoga korban menjadi Husnul Khotimah. Kasihan kan Mas Aris, Mbak Glory. Sekarang tiket mahal. Jalan satu-satunya transportasi masyarakat adalah kereta api. Tapi kereta api ini tidak bisa menjamin masyarakat. Lalu apa? Kita harus pakai bus atau apa harus dengan kendaraan kita. Sedangkan Jakarta macet total. Semoga saja kereta api hari kedepannya lebih bagus dan sistem ini betul-betul diaudit, Mas Aris. Jangan sampai terjadi masyarakat kita dengan korbannya yang 15 ini. Kasihan kan masyarakat rendah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Ong. Ya, Mas Aris, masyarakat menyatakan bahwa kereta api ini adalah transportasi yang mudah, harga terjangkau dan juga aman. Tapi dengan kejadian ini jadi dipertanyakan begitu. Ya, kita lihat soal tadi perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang itu kan ketika rel kereta api bertemu dengan jalan raya dalam level yang sama. Level yang sama itu maksudnya bukan flyover ya. Ini kan kompleks nih urusan perlintasan sebidang itu. Bahwa jalur kereta apinya itu di bawah otoritas KAI dalam hal ini, kemudian perlintasan sebidangnya adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Ini banyak stakeholder yang mengurus soal perlintasan sebidang. Sudah benar bahwa ketika Presiden menyatakan harus dibangun flyover dengan anggaran 4 triliun dari APBN, negara memang harus hadir di situ mengurus urusan perlintasan sebidang karena faktanya membuktikan bahwa urusan perlintasan sebidang ini mengorbankan nyawa masyarakat gitu. Nah, itu satu soal. Soal yang lain adalah soal sistem perkeretaapian. Kalau kita lihat peristiwa ini adalah ada kereta komuter line yang dan ini adalah salah satu jalur tersibuk dari Jakarta ke Cikarang dan kereta antar kota. Di sini kan kereta komuter line diurus oleh KAI Komuter Line, sementara kereta jarak jauh oleh PT KAI yang berjalan di dalam satu rel yang sama. Seperti apa sistemnya ketika ada dua otoritas yang berbeda dalam mengatur perlintasan yang sama, rel yang sama. Ini kan ada KAI Komuter Line, ada KAI yang mengurus kereta jarak jauh. Nah, terus bagaimana dengan sistemnya? Seperti apa auditnya? Masyarakat kan ingin tahu dan ingin untuk merasa aman, nyaman, itu kan mereka perlu tahu bahwa mereka terlindungi dan benar-benar sistem yang ada benar-benar nyaman, terlindungi dan nyamin bahwa mereka tahu. Kita tidak memungkiri bahwa KAI bertransformasi dengan kita lihat keretanya sudah bagus, tidak ada lagi pedagang asongan dan segala macam, tepat waktu. Tapi itu kan yang terlihat, yang bisa nampak. Tapi yang tidak tampak soal keselamatan, soal sistem, itu yang tidak pernah kita, jangan-jangan karena soal sistem ini tidak bisa membuat itu terlihat sehingga diabaikan. Gitu. Ya kita semoga tidak gitu. Itu yang sebenarnya harus dijelaskan dan KNKT menginvestigasi. Ya semoga investigasi itu tidak hanya sebagai lembar rekomendasi, tapi juga harus dibuka ke publik dan apa yang harus dilakukan untuk supaya peristiwa ini tidak terulang kembali. Baik, tapi di lain itu juga ada kegagalan sistem persinyalan yang menjadi penyebab utama. Apakah ini kegagalan teknologi atau lemahnya implementasi? Mas Aris, kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan hari ini kita akan lanjutkan, Mas Haris. Ini kalau hari ini kita lihat editorial mencermati dan juga menyoroti soal sistem persinyalan kereta api yang juga menjadi penyebab utama kecelakaan bisa terjadi. Kira-kira apa ke depannya solusi yang tepat? Kita sebenarnya tidak ingin berspekulasi ya apa penyebab sebenarnya dari kejadian ini. Kita serahkan kepada KNKT untuk melakukan investigasi. Tapi yang kasat mata kita lihat soal perlintasan sebidang, soal bagaimana persinyalan kok bisa ada kereta masih tertahan sementara kereta di belakangnya tetap melaju. Itu yang perlu, yang kasat mata kita lihat orang awam itu ini ada apa kan gitu. Tapi kita tunggu investigasi KNKT. Nah, persoalannya adalah ada laporan tahunan KNKT menyatakan bahwa dari 283 rekomendasi keselamatan periode 2015-2025 berstatus close. 253 dari 283 berstatus close. Close itu artinya tidak diimplementasikan secara substansif atau hanya ditanggapi secara administratif tanpa audit independen yang transparan. Nah, di sini soalnya gitu loh. Kita harus menunggu seperti apa KNKT bekerja menginvestigasi kejadian ini. Baik. Dan kita tunggu seperti apa hasilnya dan kita harus masyarakat bisa menuntut perbaikan konkret apa yang dilakukan oleh otoritas sehingga kejadian ini tidak lagi terulang. Berarti peran KNKT ini adalah memberikan rekomendasi, namun seharusnya tidak hanya rekomendasi, harus ada reaksi dari rekomendasi itu apa namanya perbaikan konkret yang dilakukan agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Dan tentu saja publik berhak untuk menuntut transparansi. Betul. Dan juga keterbukaan karena tentu saja lagi-lagi ini bukan musibah, Mas Haris, ini adalah alarm keras dan juga ini termasuk kegagalan kolektif seperti yang Betul. Mas Haris tadi sampaikan. Dan pemirsa, jika tidak ada perubahan mendasar ke depannya, kita khawatir tragedi seperti ini hanya tinggal menunggu waktu terulang kembali. Dan saat itu juga terjadi, kita kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama, berapa lagi nyawa yang harus dikorbankan sebelum sistem benar-benar dibenahi. Jangan pertaruhkan nyawa masyarakat di rel kereta. Dan demikianlah Editorial Media Indonesia pagi ini. Saya Glorinata dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan jaga kesehatan Anda. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.